Halo semua, perkenalkan nama saya Tan Alfonsius Desosdoro dari Teknik Kimia Angkatan 2023 dengan NRP 528-231-175. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan matematika dengan menggunakan metode ANSYS. Diketahui pertanyaan berikut. A copper fin 11 feet long is triangular in cross section. It is W feet thick at the base and tapers off to a line. The base of this wedge-shaped piece of metal is maintained at a constant temperature Tb, and the fin loses heat by convection to the surrounding air, which is at a temperature Ta. The surface coefficient of heat transfer is 8 BTU per hour feet quadrat degree Fahrenheit. What is the relation between the temperature of the fin metal T and the distance from the base element X? In this example, heat is the only form of energy involved and consequently may be regarded as a conserved quantity. The rate at which heat is conducted in the x direction is given by the relation. Lalu berikutnya adalah halaman-halaman yang diketahui data-datanya seperti berikut. Diketahui data berikut adalah K sama dengan 220 dengan British unit, hour, feet, derajat Fahrenheit. Lalu ini data berikutnya, dan ini diketahui data Fahrenheit, TBTA, sec, sama koefisien. Lalu ini ada alpha, x, ini ANSYS unit. Lalu berikutnya saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk mengerjakan soal ini. Lalu berikutnya ini yang saya akan jelaskan caranya. Yang pertama itu di geometri, di drag ke dalam blank, lalu di geometri tersebut diklik kanan dan diklik kiri untuk new design. Lalu yang pertama adalah klik create, lalu ke primitif dan klik bagian box. Box ini pertama-tama di generate terlebih dahulu agar bisa diedit. Lalu setelah mengenerate box, kita bisa mengubah satuannya menjadi inch karena pada soal digunakan satuan British unit. Lalu setelah diubah jadi inch, bagian X, Y, Z diganti menjadi 12 inch, 1 inch, dan yang terakhir adalah 12 inch. Lalu bagian berikutnya adalah bagian men-slice bagian bentuk dasar kotak ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kotak tersebut adalah seperti persegi panjang. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan langkah berikutnya adalah membuat new plane. Lalu untuk base plane, diklik bagian ZX plane agar bisa diubah, lalu di apply, lalu di bagian transform itu diatur offset global Y, lalu untuk value ini diubah setengah karena kita ingin men-slice menjadi setengah bagian. Dapat terlihat sebagai berikut adalah setelah kita membuat plane, dapat terlihat bagian atas dan bawah sudah dirata karena value setengah inch tersebut.
tersebut dan di generate, sehingga terlihat seperti ada dua bagian yang sudah terpisah, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Lalu berikutnya adalah mengklik dan create new plane lagi, lalu tetap diganti menjadi 3 points. Untuk selected point bisa dipilih bagian 2 di atas dan 1 di tengah, karena tujuannya untuk membuat bentuk seperti lancip di ujungnya. Setelah dipilih 3 poin, lalu di apply, lalu diklik pada bagian kiri dan di slice, di apply juga. Lalu untuk selected target, dipilih bodies yang atas dan di apply. Maka didapatkan ketiga bagian setelah dibagi, setelah melalui proses-proses tersebut, dan terlihat seperti pada gambar. Lalu langkah berikutnya adalah meng-create plane baru untuk bagian bawah juga, sama seperti yang bagian atas, di form 3 titik. Lalu untuk yang bagian bawah, pilih 2 di bawah dan 1 di tengah, lalu di apply, generate, lalu setelah berikutnya di slice dan di klik baris juga seperti bagian atas, lalu di select dan di apply, sehingga didapatkan keempat bagian setelah melakukan proses-proses tersebut. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, yaitu bagian atas dan bagian bawah, dengan mengklik suppress. Lalu setelah melakukan langkah tersebut, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua segitiga tersebut dari bagian bawah dan atas dengan mengklik Ctrl dan form a new part. Lalu diklik generate. Lalu setelah melakukan langkah-langkah tersebut tadi, layar bisa di close dan mesh bisa di drag ke dalam blank space. Untuk geometri, mesh bisa digabungkan dengan cara di hold kiri dan di drag untuk saling menghubungkan, dan sehingga bisa terlihat untuk kedua geometri tercentang. Lalu untuk mesh dapat di double klik agar mesh terbuka. Lalu untuk langkah berikutnya setelah membuka bagian mesh adalah melakukan penamaan. Untuk penamaan bisa dipilih untuk bagian face, dan penamaan pertama adalah bagian yang pertama, dinding pertama. Bisa diklik sambil menekan Ctrl dan di drag ke bawah, dan penamaan bisa
ekstra. Tapi untuk video ini saya akan menambahnya dengan dinding satu untuk bagian yang pertama, lalu di rotate kembali untuk bagian sampingnya. Saya akan menambahkan bagian sampingnya. Untuk menambahnya bisa menggunakan create name selection. Untuk bagian yang kedua adalah dinding 2. Lalu untuk bagian yang berlawanan, bagian seberangnya adalah dinding 3. Lalu untuk bagian atas akan saya namakan dengan atas. Lalu untuk bagian bawah akan saya namai dengan bawah 5. Lalu berikutnya, agar muncul kotak-kotak, kita bisa memilih mesh. Lalu untuk mesh kita bisa insert dan memilih method. Lalu untuk geometri kita bisa memilih dua bagian, yaitu bawah dan atas, dengan sambil menghold alt dan mengklik bagian bawah, dan juga atas sambil menekan alt. Setelah itu di apply. Lalu bagian method kita ganti dengan multizone, lalu di generate. Pada bagian multizone dapat terlihat data-data sebagai berikut. Lalu untuk mesh dapat terlihat bahwa kotak-kotak terlihat sangat terlalu besar, dan kita harus mengecilkannya agar perhitungan semakin akurat. Maka begitu, kita harus menggantinya dengan CFD. Kalau untuk elemen size kita ganti dengan 0,01. Lalu kita generate sehingga terlihat kotak-kotak menjadi lebih kecil dan perhitungan akan menjadi lebih akurat. Lalu jika ingin mendapatkan data berapa kotak yang didapat, bisa dipilih statistik dan didapat bahwa terdapat 3131 kotak yang terbentuk. Lalu kita bisa kembali untuk menggunakan Fluent seperti langkah berikutnya. Fluent di drag ke blank space, lalu mesh dihubungkan ke setup. Lalu untuk mesh jangan lupa untuk di update terlebih dahulu. Lalu untuk setup di double klik, dan untuk prosesnya kita akan ubah menjadi 4 dan di start. Kemudian untuk langkah ini kita harus menunggu agar Fluent dapat terbuka sepenuhnya. Setelah terloading, maka dapat terlihat pada gambar bahwa akan bisa mengakses semua bagian setup. Lalu untuk langkah pertama kita akan menuju ke bagian models. Lalu untuk bagian models kita akan menyalakan energy. Setelah memasuki energy, kita akan menuju ke cell zone untuk mengklik bagian solid. Untuk tipenya bisa diganti solid.
lalu diklik apply, close. Lalu untuk bagian material dipilih fluid dan dipilih aluminium. Pada aluminium ini terlihat bahwa unit masih memakai bukan seperti soal, maka kita harus menggantinya dengan mengset unit. Untuk pertama kita mengatur temperatur, lalu thermal conductivity, lalu untuk length, heat flux, heat coefficient unit, dan area. Lalu di close, dan untuk thermal conductivity diganti seperti soal, di mana di soal tertera bahwa thermal conductivity adalah 220. Lalu untuk langkah berikutnya, double klik untuk mesh interface, lalu untuk kontak region dihapus atau di delete. Kemudian membuat grafik mesh, lalu setelah tersebut kita double klik boundary condition sehingga muncul tabel berikut. Lalu kita bisa klik dinding 1 untuk melihat di mana dinding 1 berada. Untuk tipenya bisa di stay di wall. Lalu kita hanya mengubah temperatur sesuai pada konteks soal, di apply, dan untuk penamaan kita bisa ganti jika ingin, tetapi untuk kali ini saya tidak akan mengganti. Untuk dinding 1 tetap dinding 1. Lalu yang untuk lanjut ke dinding 2, seperti terlihat dinding 2 adalah bagian kiri. Untuk heat flux tetap 0, lalu langsung di apply, atau bisa diganti penamaannya menjadi kiri, di apply. Lalu untuk yang ketiga adalah bagian kanan. Untuk penamaan bisa diganti menjadi kanan dan heat fluxnya tetap di close. Lalu untuk bagian atas edit, di bagian atas untuk tipe diganti menjadi wall. Lalu untuk atas heat flux tetap 0, dan untuk penamaan bisa diganti menjadi atas atau top atau upper. Untuk conversion dijadikan 2 seperti pada soal sebelumnya. Lalu untuk steam temperature juga diganti seperti pada konteks soal, yaitu 100 Fahrenheit, tetapi pada ANSYS memang
99,99990. Lalu untuk bagian bawah tipenya juga diganti menjadi wall. Untuk penamaan yang bagian bawah juga bisa diganti menjadi bawah atau bottom atau below. Lalu untuk convection juga sama seperti bagian atas, 2 dan stream temperature 100 di apply, close. Lalu setelahnya melakukan ke method, lalu untuk pseudo time di change menjadi off karena kita ingin mengatur waktunya. Untuk residual bagian energi di menjadi pangkat -10. Oke. Lalu untuk initialization standard temperatur diganti menjadi 100 Fahrenheit, initialize. Lalu dilakukan run calculation. Calculate. Dan ditunggu hingga ANSYS selesai menghitung. Setelah mendapatkan perhitungan, ANSYS dapat memunculkan grafik sebagai berikut. Lalu untuk langkah berikutnya adalah mengklik report. Setelah klik report, surface integrals dan diklik 2 kali. Lalu didapatkan area, dinding dan dikomput 0,0833, dikonvert ke Excel dan ditulis satuannya yaitu BTU per S kali feet. Pangkat 2. Lalu untuk berikutnya adalah area weighted average. Untuk fieldnya bisa diganti menjadi wall. Lalu bisa diganti menjadi total surface heat flux. Lalu didapatkan 4345,05. Di convert juga. Lalu berikutnya kita akan menghitung rumus untuk nanti dibandingkan dengan analytical, yaitu 0,83 dikali dengan 4,349 sehingga didapatkan 362,422 untuk ANSYS solution dan 362,1685 untuk analytical solution. Lalu berikutnya adalah membuat line dengan create. Lalu untuk X, Y, Z akan diubah, yaitu Y nya dengan 0,5, Z nya 6, 12,
1,5 juga. Lalu yang terakhir 6, create. Lalu close. Untuk berikutnya menuju ke plot dan di double klik bagian axis plot. Lalu langkah berikutnya adalah mengganti YX function jadi temperatur. Setelah itu line 6, save plot, sehingga didapatkan pada gambar tersebut bahwa pada 1 inches didapatkan 2 kali 10 pangkat 2, dan tepat pada 12 inches didapatkan 1,82 kali 10 pangkat 21. Lalu langkah berikutnya adalah mengubah atau mengkonvert grafik ini menuju ke Excel, yaitu dengan XY plot, lalu dipilih line yang diinginkan. Setelah itu write to file, write it, pilih file yang ingin disimpan. Lalu untuk penamaan terserah, tetapi untuk yang bagian belakang ditulis .txt. Oke. Lalu untuk Excel, langkahnya adalah file, open, browse di bagian yang telah kalian simpan, dan bentuk formatnya sendiri akan disimpan dalam bentuk teks atau notepad. Lalu klik. Untuk bagian ini tidak penting, bisa di next, dan finish. Sehingga didapatkan data tersebut, di mana yang bagian kiri masih berbentuk inches dan di bagian kanan masih dalam satuan unit Kelvin. Lalu karena kita ingin mengubahnya menjadi satuan British unit, maka kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu convert. A5 adalah target sel yang ingin ditunjukkan, M pertama adalah dari mana unit pertama berasal, yaitu M, lalu diubah menjadi inches. Lalu yang kedua adalah Kelvin diubah menjadi Fahrenheit, sehingga ketika di enter akan mendapatkan data tersebut. Berikutnya adalah pembuatan grafik dari tabel yang tadi kita buat dari konvertan tadi. Kita buat grafik seperti gambar tersebut. Caranya adalah mengklik bagian insert dan mencari bagian scatter, lalu diklik seperti yang ditujukan pada gambar, sehingga didapatkan data tersebut, di mana data tersebut dapat dinilai sangat akurat karena mirip dengan hasil yang kita dapat di ANSYS. Lalu setelah semua proses yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil ANSYS dan analytical sangat mirip, dan grafik juga memiliki kemiripan dengan yang telah kita buat.